Shalom semua, perkenalkan nama saya Widakana Stumayang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1 Grup B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah artinya manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan? Manajemen sebagai seni karena keberhasilannya bergantung pada kreativitas, institusi, pengalaman, dan kemampuan individu dalam memotivasi orang lain agar tujuan dapat berjalan secara tepat. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki teori, langkah-langkah yang teratur, yang dapat diuji dan dipergunakan untuk mencapai organisasi agar berjalan secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengapa pelaksanaan manajemen harus efektif dan efisien di organisasi? Agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan hasil maksimal dan efisien. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan organisasi formal dan informal dan sertakan masing-masing contoh. Organisasi formal adalah organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Contohnya OSIS. Organisasi informal adalah organisasi yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Contohnya arisan ibu-ibu, kerja kelompok, dan Pertanyaan keempat, jelaskan 4 fungsi manajemen dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan langkah-langkah atau struktur organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap anggota agar organisasi berjalan secara tepat. Yang ketiga, pengarahan atau leading, menggerakkan atau memotivasi anggota agar bekerja sesuai rencana. Yang keempat, pengendalian atau controlling, melakukan evaluasi dan perbaikan agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pertanyaan kelima, apakah yang dimaksud dengan manajemen proses? Manajemen proses adalah upaya untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Yang keenam, jelaskan 10 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam sebuah organisasi pendidikan. Yang pertama, disiplin. Ketaatan terhadap peraturan, tata tertib harus dijaga agar organisasi dapat berjalan secara. Yang kedua, tanggung jawab. Pimpinan mampu memberi perintah dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yang ketiga, semangat kesatuan dan kerjasama. Semangat tim dan kebersamaan harus dipupuk dalam organisasi agar tercipta keharmonisan dalam organisasi tersebut. Yang keempat, rantai komando. Ada garis wewenang yang jelas dari pimpinan tertinggi yang sampai yang terendah untuk menjaga koordinasi. 5. Keadilan dan kejujuran. Pimpinan harus bersikap adil dan ramah agar menciptakan loyalitas dan semangat kerja. Yang keenam, inisiatif. Karyawan harus diberi kesempatan untuk berinisiatif agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Yang ketujuh, pemberian imbalan. Karyawan harus diberi gaji atau imbalan yang adil atas kerjasama mereka. Yang kedelapan, kesatuan arah. Kegiatan memiliki tujuan yang sama, harus diarahkan oleh satu rencana dan satu pimpinan. Yang kesembilan, stabilitas jabatan karyawan. Karyawan perlu merasa aman dalam pekerjaannya agar mereka dapat bekerja dengan baik. Yang ke-10, sentralisasi. Tingkat pengambilan keputusan harus sesuai dengan jabatan tertinggi dan terendah sesuai dengan organisasi. Yang ke-7, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan setiap sumber daya pendidikan secara terarah, efektif, efisien, sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mewujudkan pendidikan yang sistematis, terarah, efisien, dan berkualitas agar organisasi pendidikan dapat tercapai secara efisien dan baik. Pertanyaan ke-8, mengapa organisasi pendidikan membutuhkan implementasi ilmu manajemen? Yang pertama, menjamin tercapainya pendidikan secara efektif. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mewujudkan sistem tata kelola yang sistematis dan teratur. Yang keempat, menciptakan belajar iklim yang kondusif. Yang kelima, mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekian dari video saya. Shalom.